Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang usaha pisang selimut atau pismot. Pertama, di sini ada latar belakang usaha dari pisang selimut itu sendiri, yaitu belakangan ini kuliner yang sifatnya simpel dan inovatif serta memiliki rasa yang berbeda banyak digemari oleh kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum, khususnya kuliner yang sifatnya jajanan siap saji. Dengan melihat peluang tersebut, maka saya dan teman-teman tertarik untuk mendirikan usaha di bidang kuliner yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan kuliner yang lain. Kuliner yang akan saya tawarkan adalah pisang yang diberi topping beraneka rasa yang dikombinasikan dengan balutan dadar bercita rasa tinggi. Usaha ini kami namakan pismot atau pisang selimut, karena sesuai dengan tampilan dan bahannya, yaitu pisang yang dibalut dengan dadar yang menyerupai selimut. Di sini visi usaha dari pisang selimut itu sendiri yaitu menjadikan pisang selimut sebagai makanan ringan yang digemari semua kalangan masyarakat di Kabupaten Sampang itu sendiri. Yang kedua, misi usaha dari pisang selimut yaitu yang pertama, memberikan kualitas yang terbaik. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik. Yang ketiga, membuat pisang selimut dengan beraneka ragam rasa yang enak. Yang keempat, memasarkan produk pisang selimut sebagai seluruh kegiatan masyarakat mulai dari teman dekat. Tujuan usaha dari pisang selimut itu sendiri yaitu yang pertama, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, menambah pengalaman kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, menambah pengalaman ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang keempat, mewujudkan kemampuan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kualitas diri dalam berwirausaha. Uraian usaha yaitu yang pertama di sini ada potensi wilayah. Usaha ini akan dijalankan di daerah Kabupaten Sampang, Madura yang merupakan daerah yang minim jajanan modern. Biasanya di daerah ini selalu menyajikan melakukan yang kuno atau kurang menarik. Maka dengan hal ini kami akan melakukan terobosan baru dengan menghadirkan makanan yang kekinian dan estetik di semua kalangan. Yang kedua, ada persiapan legalitas usaha. Untuk legalitas usaha kami akan mengurus beberapa surat untuk usaha, yakni yang pertama, surat izin usaha perdagangan atau SUP dari Departemen Perdagangan Kabupaten Sampang, NPWP dari Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Sampang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini dapat dilakukan beberapa cara. Salah satunya adalah dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan kuota dan ponsel. Cukup dengan bercerita kepada teman-teman kami atau keluarga untuk mempromosikan usaha kami, sehingga secara tidak langsung semua masyarakat akan mengetahui usaha kami. Yang kedua adalah pemberitahuan lewat media sosial Instagram. Promosi ini pun termasuk promosi yang mudah karena kami hanya memerlukan kuota dan ponsel untuk memposting foto produk kami ke Instagram, dan otomatis dapat dilihat semua orang pengguna media sosial. Mengingat zaman sekarang hampir semua memiliki media sosial seperti Instagram, sehingga cara ini dapat dianggap sangat efektif dan efisien untuk memasarkan suatu produk. Yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT dari strength ini ada 3. Yang pertama adalah menjual produk ke semua kalangan masyarakat. Yang kedua, kualitas bahan produk yang terjamin higienis. Yang ketiga, menjual secara online sehingga memudahkan pembeli. Yang opportunities ini ada 2, yaitu yang pertama harga terjangkau, yang kedua terdiri dari beberapa aneka macam rasa yang premium. Kalau yang weakness ini terdapat 2. Yang pertama itu tidak tahan lama, yang kedua produknya mudah ditiru. Selanjutnya adalah traits, ini adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Nah, selanjutnya adalah analisis laporan keuangan. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, dapat dilihat bahwa pendapatan atau
laba bersih yang dihasilkan lebih menguntungkan daripada hasil penjualan. Maka dapat disimpulkan bahwa bisnis atau usaha ini layak dilanjutkan. Untuk investor bisnis ini cocok dijadikan investasi. Selanjutnya adalah manfaat usaha terhadap lingkungan sekitarnya. Yang pertama adalah manfaat ekonomi. Usaha bismut atau pisang selimut ini cukup menjanjikan. Karena keuntungan yang didapat cukup besar, saya menawarkan jasa COD juga untuk masyarakat sekitar kota agar memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang murah, tapi dengan produk yang tidak murahan. Dengan kata lain, kualitas produk terjamin. Kesehatannya dengan usaha ini diharapkan dapat memberikan keuntungan. Yaitu yang selanjutnya adalah manfaat sosial. Dengan adanya bismut ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan ringan. Selain itu juga secara tidak langsung dapat membuka laporan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, karena apabila usaha ini telah berkembang maka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam kelancaran usaha. Selanjutnya yakni dampak positif dan dampak negatif yang kemudian terjadi. Positif, mampu memberikan solusi bagi masyarakat sekitar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kuliner yang selama ini kurang memadai. Pisang selimut ini dapat digunakan pada acara-acara tertentu untuk dijadikan kue. Misal untuk kue lamaran, kue ulang tahun, kue anniversary, dan lain-lain. Nah, di sini negatifnya itu ketidaknyamanan pada warga sekitar akibat ramainya pengunjung di toko, sehingga menimbulkan keramaian atau kemacetan yang disebabkan parkiran sepeda motor dekat dengan jalan raya. Selanjutnya, pembangunan rencana bisnis pada usaha pisang selimut di Sampang ini menggunakan 3 metode, yakni dapat disimpulkan bahwa 1. PP atau payback periode. Berdasarkan di atas diketahui bahwa payback period selama 12 bulan yang berarti lebih cepat dibandingkan dengan umur ekonomis. Hal ini menunjukkan usulan rencana bisnis dikatakan layak untuk dilaksanakan. Yang kedua adalah net present value atau biasa disebut NPV. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh NPV sebesar 22 miliar ini, yang berarti total PV cash bersih lebih besar dari total PV investasi. Hal ini menunjukkan bahwa rencana bisnis tersebut layak untuk dilakukan. Yang ketiga adalah internal rate of return atau biasa disebut dengan IRR. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diperoleh IRR sebesar 47,21%, dikarenakan IRR lebih besar dari bunga pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa rencana bisnis tersebut layak untuk dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.